Wali Kota, Bapak Ibu PJ Gubernur dan PJ Bupati dan Wali Kota. Terima kasih yang hari ini saya berharap Bapak dan Ibu kita punya komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN. Jadi kami di Kemenpan RB maupun di BKN tentunya siap untuk melakukan coaching klinik dan kami memberikan waktu sampai tanggal 15 15 Januari untuk Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan. Apabila memang Bapak dan Ibu tidak bisa mengoptimalkan, maka tentunya kami mohon Bapak dan Ibu juga bisa membantu kami untuk memberikan penjelasan kepada para tenaga non-ASN di wilayahnya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang ini. Karena memang seharusnya kita sudah sesuai dengan formasi kemarin yang sebagaimana Bapak usulkan itu sebenarnya seharusnya kita selesaikan begitu ya. Tetapi kita memberikan optimalisasi untuk supaya Bapak dan Ibu apabila memang akan menggunakan itu kami persilakan. Tapi memang jika tidak mohon bisa diselesaikan karena formasi penyelesaian ini bukan ada di Pak Mendagri, di saya atau Pak Kepala BKN, tetapi sepenuhnya menjadi penyelesaian di tingkat instansi, gitu karena kami sudah membuka itu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih dan kami siap untuk melakukan coaching klinik untuk sebelum tanggal 15 tadi sudah ada jadwal dari Pak Mendagri, tim kami untuk membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas komitmennya. Terima kasih Bu Rini, Bu Menpan. Kami persilakan Pak Prof. Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara sekaligus Ketua Korpri. Terima kasih Bapak Mendagri, rekan-rekan semuanya, para kepala daerah. Untuk menuntaskan masalah ini, kita perlu bersama-sama dengan komitmen yang kuat. Dan kita semua sudah menyadari bahwa seringkali dalam kebijakan kita tidak semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, yang penting adalah kebijakan ini, kebijakan yang optimal yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu minta tolong pengumumannya perpanjangan pendaftaran ini untuk disampaikan secara lebih meluas lagi, rekan-rekan di daerah. Dan yang kedua kami dari BKN, kalau ada pertanyaan kami menyiapkan waktu untuk melakukan supervisi dan coaching klinik bagi teman-teman untuk kita menyelesaikan P3K ini pendaftaran di tanggal 15 Januari. Setelah itu kami bisa memproses untuk tahapan berikutnya. Demikian Bapak Ibu para kepala daerah, terima kasih atas komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seleksi P3K tahap kedua dan P3K secara menyeluruh. Terima kasih Bapak Mendagri, Ibu Menpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari Goa, ini Buang Adnan mungkin bisa menjelaskan karena satu pun nol. Kami lihat ada yang didaftarkan 4.500. Tolong slide tadi. 4.000 slide 4.519 terrekan dalam data di Kemenpan RB Bon BKN. Apakah sudah ada solusinya? Ya, silakan, Wang. Siap, mohon izin Bapak Mendagri yang kami selalu hormati dan selalu kami banggakan. Ibu Menpan RB yang kami hormati dan kami banggakan yang makin cantik setiap hari terlihat. Bapak PJ Gubernur kami yang sekarang menjadi Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Zudan, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Izin Bapak Menteri Dalam Negeri, izinkan kami memberikan penjelasan bahwa pemerintah Kabupaten Goa dalam tahun 2021, 2022, dan 2023 itu telah melakukan pengangkatan P3K itu sebesar 2.080 orang. Jadi 2021, 2022, 2023, kami sudah melakukan pengangkatan P3K itu jumlahnya 2.080 orang. Memang mohon izin Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, di tahun 2024 ini, di tahun 2024 kemarin kami tidak mengusulkan untuk pengangkatan P3K, karena mohon izin Bapak, ada beberapa faktor karena kita tidak melakukan pengangkatan. Yang pertama, kami menghitung bahwa
anggaran yang kami harus siapkan untuk pengangkatan P3K sebanyak 4.284 di tahun 2024 itu kami membutuhkan 14 miliar per bulan untuk membayar gaji P3K tersebut. Apabila 14 miliar ini dikali 14 bulan, maka kita membutuhkan anggaran sekitar 209 miliar untuk membayarkan gaji P3K tersebut. Ini kami pertimbangkan tidak mengusulkan sebab ada beberapa faktor, Bapak. Yang pertama, anggaran kita sangat terserat untuk pembiayaan pilkada kemarin yang kita butuhkan anggaran sekitar 85 miliar untuk membiayai pilkada. Lalu kemudian kami juga masih ada utang PEN yang harus kita bayarkan setiap tahun, itu sebesar 70 miliar dalam setiap tahun. Tetapi insya Allah tahun depan utang PEN ini telah lunas di pemerintah Kabupaten Goa. Dan undang-undang HKPD kita yang mewajibkan belanja pegawai itu 30%, apabila ini diangkat 100%, 4.284, ini membengkak menjadi 39% belanja pegawai pemerintah Kabupaten Goa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami di tahun 2024 kemarin tidak mengusulkan. Ditambah lagi, mohon izin Bapak, selain kita harus memperhatikan non-ASN, yang harus diperhatikan juga teman-teman ASN, juga mereka meminta untuk dinaikkan TPP-nya, sehingga kita juga mempertimbangkan untuk menaikkan TPP mereka. Tetapi Bapak, mohon izin, di tahun 2024 ini, di tahun 2025 ini, kita sudah memberikan solusi kepada seluruh P3K itu, dan di tanggal 20 Desember kemarin, kami telah membuka pendaftaran kepada 4.284. Mohon izin Bapak, ada perbedaan data dari slide dengan yang kami punya. Kami mengambil dari pangkalan data BKN, itu kami masih ada tersisa 4.284. Sementara data yang di slide ini ada 4.519. Sehingga solusinya Bapak, kami memang kemarin 2024 tidak bisa mengangkat karena banyaknya beban pembiayaan yang kami harus lakukan. Tetapi di tahun 2025 ini karena semuanya pilkada telah selesai, pembayaran utang juga insya Allah tahun depan lunas. Sehingga 4.284 ini kita sudah buka pendaftarannya sejak tanggal 20 Desember kemarin. Insya Allah tidak ada yang menganggur Bapak. Terima kasih, laporan kami selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sudah terjawab bahwa cuma tadi memang ada perbedaan data 4519 dengan 4284 nih Pak Zudan. Ya, mudah-mudahan harusnya datanya bukan dari data BKN, tapi data yang paling real adalah data kalau pemerintah kabupaten mengecek seluruh ASN yang saya ulangi, tenaga honorer yang ada di semua dinas-dinas, semua digabungin di satu. Itu data yang paling real adalah itu pasti. Katakanlah yang 4284 kalau kita kalau kita anggap dipercaya, oke lah. Tapi intinya bahwa yang ada di tenaga honorer yang ada di Kabupaten Goa akan didaftarkan sampai dengan deadline tanggal 15. Yep. Dan saran saya kalau memang ada kesulitan masalah anggaran APBD, jangan dulu dipaksakan naik TPP yang untuk pegawai yang PNS yang tetap. Ya. Karena kalau seandainya kita mikirin itu, kita pikirin dulu yang kalau itu masih bisa hidup. Ya, ini yang honorer ini mereka nasibnya gimana? Karena nggak boleh lagi ada honorer, ya, dia harus menjadi P3K, harus didaftarkan. Ya, kalau seandainya hanya didaftarkan 2084 diangkat, nggak didaftarkan sisa 2000 nanti dia pasti akan protes kemana-mana. Kecuali kalau memang mereka sudah disalurkan ke tempat lain. Jadi kalau mendapat saya jangan juga jelaskanlah kepada ya PNS yang lain kenapa kita nggak naikkan TPP, terbuka aja anggarannya, buka anggaran APBD dan kemudian sampaikan bahwa kita harus prioritaskan juga saudara-saudara kita yang hidup sebagai tenaga honorer yang mau naik P3K ini. Sambil nanti berharap
eh, APBD-nya, PAD-nya bisa meningkat, baru naik TPP nantinya ke depan. Saya kira gitu. Siap. Terima kasih Bapak.